Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Saya tidak akan membacakan ayat ini. Kalau Bapak Ibu membaca ayat tersebut, maka di sana diceritakan tentang bagaimana masalah demi masalah datang bertubi-tubi pada Ayub. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul masalah yang bertubi-tubi. Saudara, ayat yang tadi saya sebutkan itu bicara bagaimana gambaran kehidupan Daud yang penuh dengan masalah. Masalah datang silih berganti, masalah datang bertubi-tubi, mulai dari kehilangan kambing domba, lembu, sapi, unta-untanya, bahkan anak-anaknya harus mengalami kematian. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, saudara, Ayub sendiri harus mengalami sakit yang sangat mematikan. Sehingga Alkitab mencatat dia mengasingkan diri sampai dia ambil beling untuk mengorek lukanya. Bapak Ibu, betapa masalah terus datang bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub. Bapak Ibu, mungkin gambaran kehidupan Ayub sedang kita alami. Mungkin gambaran kehidupan Daud kita sedang jalani bersama-sama, tetapi porsinya yang berbeda-beda. Saya mau katakan, saudara, masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub tidak membuat Ayub menjadi lelah, tidak membuat Ayub menjadi menyerah, tidak membuat Ayub tidak melupakan Tuhan. Justru Ayub terus semakin dekat kepada Allah dan dia menikmati berkat yang luar biasa. Pelipat gandaan berkat yang hebat dari masalah yang terus datang bertubi-tubi. Pagi ini, saudara, kita harus imani, kalau Allah sanggup memulihkan Ayub dari setiap masalah yang bertubi-tubi, maka kita percaya Allah memberkati Ayub, Allah juga pasti memberkati kita. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita pahami? Bagaimana kita harus memahami dari setiap masalah yang datang bertubi-tubi? Bapak Ibu, saya mendapati ada 4 masalah, ada 4 pemahaman tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Yang pertama, saudara, itu adalah teguran Tuhan karena kita jauh daripadanya. Bisa saja masalah datang bertubi-tubi karena kita jauh dari Tuhan. Tuhan mau kembalikan kita supaya kita dekat kepadanya. Maka Tuhan izinkan orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, orang-orang yang mengandalkan sesamanya, dia mendapatkan masalah yang bertubi-tubi. Bukan Tuhan jahat, tetapi Tuhan mau kembalikan kita supaya kita dekat kepadanya. Solusinya adalah kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari masalah yang bertubi-tubi? Yang kedua, saudara, karena bisa saja masalah itu datang karena kita kompromi dengan kuasa si jahat. Kita datang kepada iblis, kita datang kepada kuasa si setan, dan kita mendapati masalah yang bertubi-tubi. Setan, iblis memang bisa memberikan kekayaan, tetapi kekayaan itu mengikat kita semakin jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya hidupmu menderita. Yang kedua, saudara, kenapa datang masalah bertubi-tubi? Mungkin karena engkau kompromi dengan si iblis. Mungkin engkau kerjasama dengan kuasa kegelapan sehingga hidupmu terikat dengan masalah, dan itu gak pernah berhenti menggerogoti kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, Tuhan kenapa izinkan masalah datang bertubi-tubi? Yaitu untuk mendewasakan iman kita. Ada kalanya masalah itu datang bertubi-tubi karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Pendewasaannya tidak instan, pendewasaannya tidak cepat, tetapi melalui proses setiap masalah yang terjadi. Tujuannya bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin melihat bagaimana kedewasaan imanmu. Dan yang keempat, saudara, kenapa Tuhan izinkan datang masalah bertubi-tubi? Yang keempat, bisa saja itu karena kesalahan kita. Ya, bisa saja karena dosa yang terus kita lakukan. Ada favorit sin, dosa kesukaan yang kita kerjakan. Pagi ini, saudara, dari keempat hal tadi, engkau ada di posisi yang mana? Mari introspeksi dirimu, mari koreksi dirimu, supaya masalah yang datang bertubi-tubi itu dihalau dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk menghadapi setiap masalah, sehingga jalan keluar ada di depan kita. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.